kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan menangani perkara nomor 363 Pitsus 2025 PNIHDSL. Untuk dan atas nama terdakwa, nama lengkap Ismail Marzuki dan seterusnya kami akan membacakan. Dalam menyampaikan nota keberatan atau esensi ini diwakili oleh penasihat hukumnya, kami akan membacakan. Kami mulai dari pendahuluan Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan para pengunjung sidang yang kami hormati. Kami tim penasihat hukum terdakwa Ismail Marzuki memulai nota keberatan esensi ini bukan dengan sederet argumentasi hukum, melainkan dengan sepenggal harapan semoga keadilan hari ini tidak hanya berbicara lewat aturan yang kaku, tapi juga melalui nurani yang hidup dari hati yang terbuka. Karena hukum sejatinya bukan soal pasal, tetapi juga tentang rasa keadilan yang dirasakan oleh manusia yang duduk di hadapan majelis hakim yang mulia, yakni terdakwa Ismail Marzuki. Bahwa kami tim penasihat hukum terdakwa juga akan membuka nota keberatan atau esensi ini dengan menyampaikan ayat-ayat suci yang terkandung dalam Al-Quran tentang kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya surat Al-An'am ayat 6, Al-Maidah ayat 8 dan surat Asar ayat 26 berfirman, sesungguhnya salatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah pencipta alam semesta. Tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum atau golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan takwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala yang kamu kerjakan. Quran surat Asar. Wahai surat Asar, wahai Daud, surat Asar, wahai Daud, sesungguhnya engkau surat Asar, wahai Daud, sesungguhnya engkau disebabkan karena merupakan hari perhitungan. Kami lanjut jadwal sebagaimana tim penasihat hukum terdakwa Ismail Marzuki kutip di atas diharapkan bisa menjadi pedoman bagi kita semua, termasuk bagi terdakwa Ismail Marzuki, agar bisa menghadapi cobaan dengan tenang dan tabah, serta dengan harapan agar majelis hakim yang mulia dapat melihat permasalahan hukum ini secara adil, arif dan penuh dengan kecermatan serta ketelitian. Nasib dan masa depan terdakwa Ismail Marzuki dipertaruhkan dalam persidangan yang sakral ini. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa surat dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman dasar bagi putusan hakim sebagai dasar dari keseluruhan proses pidana. Surat dakwaan selain harus memuat syarat formal dan material seperti yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 20 juga harus disusun atau dirumuskan secara lengkap, jelas dan tepat menguraikan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa sesuai rumusan delik yang mengancam perbuatan dengan hukuman itu. Bahwa menurut ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP dengan tegas menyatakan tidak terpenuhinya syarat-syarat material surat dakwaan menjadi batal demi hukum. Pentingnya peran surat dakwaan dalam proses acara pidana, maka penyusunan surat dakwaan menuntut tanggung jawab yuridis sebagaimana disebutkan dalam pasal 143 ayat 3 KUHP. Sebab dengan adanya dakwaan tersebut, nasib dan masa depan seseorang dipertaruhkan di muka pidana sehubungan dengan adanya perbuatan yang dianggap telah melanggar ketentuan hukum pidana. Bahwa dalam hubungan yang ketentuan tersebut di atas, maka bersama ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Ismail Marzuki akan menyampaikan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum yang uraiannya sebagai berikut. Kami anggap kebacakan yang berikut.
Kami langsung ke halaman 39 bahwa setelah membaca, mencermati dan meneliti surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka kami tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor 1. Iya, saya sidang lagi ini Mail. Juni 2025 yang akan dibacakan sebagai berikut. 1. Keberatan pertama, surat dakwaan batal demi hukum karena korban yang sebenarnya PT Gladisha atau tidak pernah melaporkan terdakwa Ismail Marzuki dengan perbuatan pidana sebagaimana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 KUHP sehingga surat dakwaan menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis hakim yang mulia, para penulis sidang yang kami hormati, bahwa terdakwa Ismail Marzuki yang saat ini diajukan di persidangan pengadilan negeri Jakarta Selatan didasarkan dengan adanya surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan register perkara PDN 155 dan seterusnya tanggal 5 Juni 2025, di mana dalam surat dakwaan pertama atau kedua jaksa penuntut umum menyebutkan terdakwa Ismail Marzuki melanggar ketentuan pasal 369 ayat 1 KUHP bahwa pelapor Reza Kredis Pretianisari melaporkan terdakwa Ismail Marzuki dengan pasal 368 KUHP sebagaimana tercantum dalam laporan polisi LP-B-7/5/Romawi 12/2024 Polda Metro Jaya tanggal 3 Desember 2024. Padahal korban yang sebelumnya melaporkan terdakwa Ismail Marzuki telah melakukan tindak pidana melanggar pasal sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDN 155 dan seterusnya tanggal 5 Juni 2025 bahwa fakta terkait dengan pelaporan terdakwa Ismail Marzuki tindak kepolisian dengan menggunakan pasal 368 KUHP dengan pelapor Reza Kredis Pretianisari secara pribadi membuat laporan polisi dan prosesnya terbukti sebagai berikut. A. Surat laporan polisi nomor LP dan seterusnya tanggal 3 Desember 2024. B. Surat perintah penyidikan nomor SP garis 118 dan seterusnya tanggal 30 Desember 2024. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garing 118 dan seterusnya tanggal 30 Desember 2024. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor 21414 dan seterusnya tanggal 30 Desember 2024. Surat perintah penyidikan nomor SP garing 34 dan seterusnya tanggal 18 Februari 2025. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 349 dan seterusnya tanggal 18 Februari 2015. Surat ini surat ekspresi penolakan dari Mail, hampir sama dengan penolakan yang Nikita tadi. Bahwa dalam surat-surat sebagaimana diberikan di atas, penasihat hukum terdakwa Ismail Marzuki di atas semua isinya terkait dengan proses hukum atas dasar pelaporan yang berkenaan dengan ketentuan pasal 368 KUH pidana delik umum, mulai dari proses pelaporan polisi, penyidikan, dan penetapan tersangka semua menggunakan pasal 368 KUHP, yaitu Reza Kredis
Pretianisari yang melaporkan secara pribadi dan bukan korban yang sebenarnya, di mana korban yang sebenarnya yaitu PT Lavitsa Rema Group. Hal ini terbukti dengan adanya laporan polisi nomor LPP dan seterusnya tanggal 3 Desember 2024. Berdasarkan wilayah tersebut di atas, maka terbukti dakwaan jaksa penuntut umum atau dakwaan halusinasi yang tiba-tiba muncul merupakan tindakan pelanggaran dan rekayasa hukum serta manipulasi hukum. Jaksa penuntut umum merubah pasal yang dikenakan terhadap terdakwa Ismail Marzuki dari pasal 368 KUHP atau delik umum menjadi pasal 369 ayat 1 KUHP delik aduan yang sama sekali tidak pernah dilaporkan oleh korban PT Lavitsa. Terima kasih topinya. Pelapor yang terdapat dalam laporan polisi LPP 7355 dan seterusnya tanggal 3 Desember 2024 Topinya dipakai sama tidak pernah Mail ya. perbuatan melanggar pasal 369 ayat 1 KUHP. Doain ya biar Mail kuat. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 369 ayat 2, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Tuh kalian kasih tuh masker tuh, trio masker. Kalau tersebut di atas yang melakukan pengancaman dengan maksud memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang termasuk dalam delik aduan atau ini berarti bahwa tindak pidana ini hanya dapat diproses secara hukum jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tanpa pengaduan, aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tersebut. Delik aduan ini bersifat absolut karena pengaduan dari pihak yang merasa terancam atau dirugikan adalah syarat mutlak untuk dimulainya proses hukum. Makanya berdasarkan laporan polisi nomor LPP dan seterusnya tanggal 3 Desember 2024, korban PT Lavitsa Rema Group tidak pernah melaporkan terdakwa Ismail Marzuki dengan pasal 369 ayat 1 seperti yang ada dalam dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa dengan adanya fakta atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan cara merubah dan menambah pasal yang dikenakan terhadap terdakwa Ismail Marzuki dari pasal 368 KUHP atau delik umum menjadi pasal 369 ayat 1 KUHP atau delik aduan ke dalam surat dakwaannya yang secara yuridis pasal 369 ayat 1 KUHP tidak pernah dilaporkan oleh korban yang sebenarnya, yakni PT Lavitsa Rema Group. Maka dakwaan jaksa penuntut umum tersebut tidak memenuhi syarat material dan merupakan surat dakwaan yang batal demi hukum atau tidak sah. Oleh karenanya, secara yuridis terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDN 155 JKTSL garis Eko Hati 206 2025 tanggal 5 Juli 2025 haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 155 dan seterusnya tanggal 5 Juli 2025 tidak dapat diterima dan atau menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Keberatan 2. Surat dakwaan bagi surat dakwaan dalam subjek dalam menguraikan subjek hukum yang korban tidak menjadi tidak cermat melakukan dalam surat jaksa penuntut umum menyebutkan terdakwa yang sama dari perintah sesat langsung dalam 47 hukum terdakwa Ismail Marzuki di atas bahwa yang menjadi hukum adalah Dr. Reza Pretianisari, tetapi yang sebenarnya terjadi yang menjadi korban menurut hukum